pengumumannya. Iya. Iya, begitu. Sambil ngopi ya, santai ya Kang ya, Viraru Santai Kang. aja, kita mau nyantai aja. Oke. Sip. Oke, kalau gitu kita, gimana? Ya silakan. Gimana kalau gitu gimana? Mau saya buka atau mau ada yang disampaikan dulu? Silakan dibuka aja dulu Kang. Oke, kalau gitu saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Siraru semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung di Siraru on the Stage episode 7. Ini nggak kerasa ya udah episode 7 ya. Padahal awalnya saya ini tuh cuma sekedar pengen iseng-iseng dikit aja lah gitu. Tapi akhirnya sekarang sampai episode 7 dan alhamdulillah juga nanti mau akan ada kerjasama dengan Harmony TV. Dan teman-teman semua ini kalau dilihat banyak yang baru bergabung ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya mau kasih tahu sedikit kalau Siraru on the Stage ini sebagai media buat teman-teman semua untuk bisa sharing gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita di grup ya, itu kan sering ada yang sharing-sharing via teks, mungkin kepanjangan, mungkin responnya juga nggak begitu bagus dari orang-orang. Jadi di sini dibuat namanya Siraru on the Stage sebagai media biar teman-teman bisa sharing ilmunya. Dan sharing ini tentang bebas ya, tentang apa aja. Nggak harus tentang yang serius-serius, yang unik-unik juga boleh gitu ya. Kalau misalnya mau sharing hobi, apapun boleh. Dan hari ini kita mau ada sharing dari Kang Rian tentang memanfaatkan AI dalam kehidupan. Kemarin tuh kan sempat ada pembahasannya di grupnya, apakah AI ini akan mengancam manusia gitu ya, apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Tapi ternyata Kang Rian ini punya pemikiran lain, di mana AI ini bisa untuk membantu pekerjaan manusia. Begitu Kang ya, kurang lebihnya. Oke. Jadi kayak gimana kurang lebihnya si AI itu bisa membantu pekerjaan manusia? Silakan Kang Rian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banget Kang Fajar atas waktunya. Begini, mungkin akang-akang sekalian sudah banyak membaca ya, sudah banyak tahu dari informasi dari yang tempat-tempat lain mengenai ChatGPT gitu ya. Jadi begini Kang, di sini saya tidak akan mengulang apa yang sudah akang-akang baca dari tempat lain, tetapi di sini saya akan lebih memberikan pandangan. Jadi paham ya? Yang saya berikan di sini adalah lebih kepada pandangan mengenai AI itu sendiri ya. Jadi begini Kang, kalau misalnya mengenai ChatGPT fungsinya buat apa, terus buat yang siapa yang mengeluarkan, saya nggak akan ngulas lagi deh, karena udah pada baca semua ya. Nah, kita mulai dengan pemahaman mengenai AI itu sendiri Kang Fajar. Jadi apakah AI itu akan menggantikan manusia, gitu kan? Akan menggeser posisi manusia? Nah, di sini sebenarnya saya sudah menulis buku yang mengenai ChatGPT 888 itu, ya kan? Terus saya juga menjualnya sendiri, jadi buku itu. Di dalam buku itu dijelaskan mengenai AI kan sebenarnya kan. Mulai dari basicnya, mulai sejarahnya, sampai kepada penerapannya. Ya tentunya dengan bahasa yang bisa dimengerti orang awam gitu kan. Jadi tidak menggunakan bahasa yang teknikal sekali gitu. Nah, kita mulai dari sini. Kalau apakah pertanyaan apakah AI akan mengganti pekerjaan manusia? Saya jawab tidak. Tapi AI itu akan mengefisiensikan pekerjaan manusia. Ya. Ini yang akan jadi masalah. Jadi saya sambil sharing aja dulu ya sekarang ini. Sudah kelihatan? Oke. Kelihatan ya? Belum. Share. Oh ini. Oh iya. Udah Kang. Baru sudah. Kelihatan. Oke. Ini OpenAI ya. Jadi saya gini kasih tahu. Pertama kita melihat di buku ChatGPT 888 yang saya bikin ini. Sebentar ya. Banyak banget ini sini. Jadi 888 yang rilis ya. Bukan ini. Jadi ChatGPT 888 sebentar. Ini saya lihatin aja sebagian bukunya deh. Jadi AI itu tidak menggantikan tenaga kerja manusia, tetapi dia lebih mengefisiensikan. Ya.
Jadi kalau misalnya satu pekerjaan yang semula tasknya itu dikerjakan, Halo Kang? Halo? Suaranya nggak ada? Suaranya hilang, Kang Rian. Iya. Halo? Halo Kang Rian, suaranya hilang. Waduh. Kepencet, mungkin ada yang kepencet. Kang Rian? maaf saya tadi crash Kang. Oh, iya, iya, oke. Maaf, Boleh dilanjut. dilanjut ya. Iya. Oke, sudah kelihatan sharingnya? Kelihatan ya? Sudah. Nah, jadi AI yang paling gampang, ya, yang paling gampang dibikin manusia itu dia tuh untuk mengenali anjing sama kucing, ya kan? Kita dengan mata manusia kan kita bisa mengenali pattern itu anjing atau kucing kan. Nah, AI itu diajarin dulu. Ya, tapi AI itu harus diajarin dengan banyak sekali sampel. Lebih dari 1000 sampel. Sedangkan manusia kan diajarin dengan 10 gambar aja sudah mengerti ya. Nah, AI itu nggak bisa begitu. AI itu butuh sekitar lebih dari 2000 gambar untuk diajarin. Karena dia menggunakan perhitungan matematis. Nah, kita balik lagi, apakah AI itu bisa menggantikan pekerjaan manusia? Jawabannya adalah tidak. Tapi dia mengefisiensikan. Jadi ada satu pekerjaan yang semula itu membutuhkan 5 orang task gitu kan, 5 orang pekerja. Tetapi dengan adanya AI, pekerjaan 5 orang itu sekarang hanya butuh 3 atau 2 orang. Ya, 2 orang hanya dibutuhin. Pertanyaannya 3 lagi kemana? Ya 3 lagi tentu saja nggak berguna kan? 3 lagi tentu saja dibuang. Nah itulah yang sebenarnya disebut menggantikan. Jadi ada karena pekerjaan itu efisien, yang tadinya 5 orang, itu sekarang menjadi 2 orang saja yang bekerja. Nah, jadi banyak orang yang memang akan di PHK gara-gara AI ini muncul. Betul, karena pekerjaannya jauh lebih efisien dibandingkan kemarin. Ya, itu yang dimaksud mungkin akan menggantikan. Nah, berarti kan nggak semuanya dipecat dari 5 orang itu. Ada 2 orang yang tetap dipertahankan. Nah, 2 orang yang dipertahankan ini yang mana gitu kan ya. Kita misalnya sebagai pekerja gitu kan, dari 5 orang ini kan pasti ada yang dipilih nih, 2 orang mana yang akan dipertahankan. Yang akan dipertahankan adalah tentu saja yaitu mereka yang bisa beradaptasi dengan AI itu sendiri. Benar ya? Kalau mereka tidak bisa beradaptasi, mereka akan mati oleh AI itu. Nah, dari sinilah kemudian akan bisa menyimpulkan bahwa di zaman kedepannya, manusia itu memang harus bisa beradaptasi dengan AI itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya tadinya pekerjaan ya semula kita belum bisa ada literasi digital ya, kemudian kita belajar mengenai digital, kita belajar mengenai Google Docs dan Google Sheet. Nah, sekarang kita harus ditambah lagi sebenarnya literasi AI. Ya, kita sekarang membuat blog itu sudah bisa pakai AI. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Karena apa? Kalau orang udah bisa bikin blog, bisa bikin konten dalam waktu singkat dengan AI, jadi pekerjaan yang tadinya semula panjang, ya bisa dipersingkat, seperti itu. Saya nggak butuh lagi yang namanya tenaga konten kreator. Nah, sampai di sini paham ya, yang disebut AI menggantikan. Jadi nggak semuanya AI itu akan digantikan oleh AI. Nah, kemudian yang kedua, pada masa depan nanti ketika AI itu berkuasa, sebenarnya manusia itu akan terbagi jadi kelas-kelas juga, sama halnya seperti sekarang. Ya. Yang kelas pertama, kelas yang paling atas adalah para kapitalis AI. Yaitu mereka yang menguasai teknologi AI dan memiliki modal AI itu. Contohnya apa? Ya kayak perusahaan-perusahaan kayak Microsoft, perusahaan kayak Google, itu adalah kapitalis AI. Kelas kedua adalah kelas menengah atas. Kelas menengah atas itu adalah kelas yang menguasai teknologi AI, tapi mereka tidak punya modal. Yaitu ya siapa? Mereka yaitu yang menguasai teknologi AI. Ya, misalnya seperti orang-orang kayak kita gitu. Kita kan menguasai teknologi AI.
ya kan? Tapi kita tidak sekuat yang mereka yang memiliki modal. Jadi nanti ke depannya kelas manusia itu sudah tidak ditentukan oleh kapital, tapi oleh penguasaan teknologi. Akang punya uang, tapi kalau nggak bisa menguasai teknologi, semuanya percuma nanti ke depan. Nah, kelas ketiga adalah kelas yang kehilangan pekerjaan atau kelas yang terdisrupsi. Mereka ini akan banyak yang tadi, yang di antara 5 itu kan yang dipakai cuma 2. Ini yang 3 orang ini kehilangan pekerjaan. Ini yang masuk kelas ketiga. Kelas ketiga ini mereka bisa naik ke kelas ke atas atau mereka bisa jatuh ke kelas yang paling bawah, kelas keempat. Kelas keempat adalah kelas yang tidak bisa mengakses AI sama sekali. Ya. Kenapa tidak bisa mengakses AI? Karena mereka tidak mampu, ada keterbatasan biaya, keterbatasan ilmu. Nah, itu yang jadi masalah yang kelas keempat itu nanti. Itu adalah kelas yang paling terzolimi. Jadi, jangan diartikan nanti ketika AI muncul, kemudian robotika muncul, manusia semuanya akan hidup bahagia karena yang kerja cuma tinggal robot. Manusia bisa santai-santai. Oh, tidak seperti itu. Yang terjadi adalah manusia tetap akan terbagi-bagi atas kelas-kelas. Nah, jadi kelas yang paling survive nanti di masa depan, adalah kelas yang bisa untuk berkolaborasi dengan AI. Gitu. Oke, dia sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjut. Oke, ada yang mau nanya boleh raise hand ya. Oke, Oscar. Oke. Oscar, Mas Oscar silakan. Ya, silakan ditanyain. Silakan Oscar. Oh, bukan ya. Dengar nggak? Ya, kedengeran. Kedengeran. Ini ya Kak. AI itu kan itu apa tuh? Gabungan dari apa tuh? Yang merupakan gabungan yang sudah ada dasarnya. Misalnya itu AI GPT atau AI yang untuk gambar itu dari awalnya itu butuh data tahan. Jadi apa tuh namanya? Masih Punten TV-nya dikecilin mungkin. Suaranya patah-patah. Waduh, Suaranya mungkin TV-nya bisa dimatiin dulu. Ini ya Kak. AI itu kan gabungan. AI itu kan itu membutuhkan Oscar, suaranya distrup ini. Distrup pas, suaranya distrup ya? Atau mungkin kalau diketik ya? Diketik aja, soalnya distrup banget. Waduh. Suara TV-nya terlalu besar ya. Ini malah suara TV. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Mas Oke, ada Oscar, pertanyaan lain. Oke, silakan, ada pertanyaan lain tentang AI ini. Siapa itu ada yang mau bertanya? Oke, dari Kusnun, M. Kusnun. Gue mau tanya ya Kang, permisi Ya. Kang, mau tanya. Ya. AI kan, artificial intelligence. Menurut kan hari ini kan bahasannya seputar kantor. Betul kan ya? Apa? Sebelumnya kan hari ini fokusnya ke kantor ya Kang? Apa gimana Kang? Bukan ke kantor aja, AI itu macam-macam. Di HP Akang pun udah ada AI, ada fitur penghalus wajah itu pakai AI. Iya, ini juga saya pakai AI. Ya kan, Iya. itu fitur pembersih suara itu pakai AI. Nah, itu menurut Akang artificial intelligence yang paling berpeluang itu yang mana Kang? Kan banyak sih
gue juga kemarin baru nyoba yang AI buat gambar, itu perfect loh kan. Terus juga AI buat suara, buat video, buat copywriting, itu juga itu udah gue pakai. Menurut Akang, apakah kita harus menguasai semua AI atau cuma khusus kita aja, Kang? Oh, apakah kita harus menguasai keseluruhan atau yang dibutuhkan gitu ya? Iya. Oke, pertama saya kabari dulu ya. AI itu terdiri dari dua bagian yang sangat besar. Bagian besar ya. Yang pertama AI diskriminatif dan AI generatif. Ya, ini tolong diingat dulu. Apa yang akan bilang tentang membuat teks baru kayak seperti ChatGPT atau membuat gambar baru seperti DALL-E, seperti Midjourney, seperti ya macam-macam lah, kayak misalnya deepfake, bahkan video yang dibuat itu termasuk ke dalam AI generatif. Jadi dia membuat sesuatu yang baru, generatif, menggenerate sesuatu yang baru. Tapi ada juga AI yang bentuknya AI diskriminatif. AI diskriminatif itu dia tidak membuat sesuatu yang baru, tapi dia hanya menganalisa. Contoh, face recognition. Dia mengenali wajahnya siapa, itu hanya diskriminatif. Terus machine learning, prediction analysis, itu cuma AI diskriminatif. Dia hanya menebak, dia hanya mempelajari, dia hanya menganalisis, tapi tidak membuat sesuatu yang baru. Nah, yang paling modern itu sebenarnya yang generatif. Yang generatif itu seperti ChatGPT, dia untuk menggenerate sesuatu yang baru, dia harus belajar dulu dari yang sebelumnya. Artinya, sebuah AI generatif di dalamnya sudah terdiri dari AI diskriminatif, sudah banyak gitu. Nah, itu dua bagian yang sangat besar ya. Kalau misalnya akan mau menanyakan mana AI yang harus dipelajari, jawabannya itu tergantung pekerjaan Akang. Kalau AI diskriminatif itu seperti face recognition, itu bisa dipergunakan di dalam bidang security. Akan misalnya jadi tenaga security, tenaga satpam, belajar itu aja udah cukup. AI face recognition itu. Ya. Terus kemudian belajar akan jadi di bidang logistik. AI diskriminatif yang buat memprediksi shock nanti ke depannya akan kayak gimana, itu sudah cukup gitu. Tapi kalau misalnya akan mau jadi semacam content creator gitu kan, video creator, itu belajar yang AI generatif. Ya, pokoknya ingat saja ada dua bagian besar AI, yang mau yang prediksi diskriminatif atau yang generatif. Ya. Itu juga di buku saya itu juga sudah dijelaskan di sini di buku yang saya tulis. Jadi Oke, kalau gitu. Nah, kemudian di buku yang, nah ini kan di sini kan ada AI diskriminatif dan generatif kan. Tuh, ini harus diketahui karena ini konseptualnya AI diskriminatif, terus kemudian AI generatif. Oke, tapi saya sedikit aja mempelajarinya di sini. Nah, kemudian nanti tadi Kang ini nanya ya, Kang siapa? Oscar Mahendra. Iya. AI kan butuh data mentah. Dari sana AI itu tidak bisa membuat original secara sendiri. Di sini AI juga harus dicurigai hak ciptanya. Terus bagaimana hukumnya? Nah, ini yang jadi hak cipta AI. Hukum hak cipta AI. Ini maksudnya AI generatif ya? Benar? AI generatif. Ya, betul, karena meng-create sesuatu. Banyak kejadiannya tuh di kompetisi kan. Betul, memang betul. Dan itu yang membuat kenapa Microsoft dituntut sama Getty Images. Tahu Getty Images, perusahaan penyedia gambar? Iya. Karena mereka karena mereka menggunakan gambar-gambar dari Getty Images buat di training. Sedangkan kan gambar itu kan nggak boleh untuk dijadikan training, hanya untuk dikonsumsi saja, seperti itu kan. Nah, itu yang jadi masalah juga, kemarin ada dispute kayak gitu. AI membutuhkan data mentah, betul, karena mereka membuat sesuatu itu dari data mentah. Contoh, ini yang paling gampang ya.
Tahu ini nggak, this person doesn't exist.com? Nggak tahu. Oke, saya tunjukin. This person doesn't exist. Orang ini tidak pernah This- ada. Iya, nih this person doesn't exist. Nah, Orang-orang AI kan. orang apa nih? Saya misalnya mau perempuan, orang usia 19 sampai 20, Asia, refresh image. Generate Generate gambarnya, keluar fotonya. ada fotonya, tapi orang ini tidak ada. Paham nggak maksud saya? Wah, Orang hebat. ini ada orangnya, di generate fotonya ada kan? Tapi ini bukan foto orang asli. Ini tuh generate, ini lihat sebelah kanan ini, kan gambarnya kacau kan? Ini tuh di generate sama AI. Satu lagi. Ya kita kalau buat naruh foto yang iseng ya pakai gini aja. Nah, ini gambar ini. Ini tuh orangnya nggak ada, nggak pernah, bukan dari foto asli. Ini dibikin. Ya hidungnya dari siapa, matanya dari siapa, gitu kan? Kayak montase aja, loh. Nih. Wah, canggih. Ini cuma contoh sebagian kecil. Nah, contoh yang kayak gini. Ini tuh nggak ada orangnya. Orangnya tuh bukan dari foto asli. Jadi kita jangan khawatir mengambil gambar ini karena orangnya nggak akan nuntut kita, orang mereka nggak ada kok gitu kan. Ini laki-laki. Iya. Kang, maaf nyala Kang. Tapi itu jadi gue keinget satu kasus Kang. Itu kalau nggak salah iklan rokok. Iklan rokok apa itu ada laki-laki ngindong anak. Ya. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang ngeklaim orang di rokok itu gue, padahal beda jauh. Nah, itu mungkin nggak sih Kang kalau bakal kejadian lagi di dunia ini saat ini? Misal gue pakai ini generator buat cari wajah random lah, gue pakai nih buat konten. Nah terus orangnya itu nuntut gue, itu bakal mungkin nggak Kang? Kan soalnya kan yang akan maksud kan identitas orangnya Kang, bukan wajah orangnya. Kalau kita scan tuh pasti ada kemirikan kan, walaupun 1% gitu. Ya tapi kan buktinya nggak kuat. Jadi gini. Untuk membuktikan wajah, grafik itu kan grafik user interface itu kan membuat wajah berdasarkan AI. Tapi kemudian secara kebetulan memang pasti akan ada orang yang berwajah mirip, gitu kan. Nah, tinggal dilihat aja dia punya nggak foto seperti itu. Karena kan gini, dia di generate foto kan bisa dilihat dari metadatanya. Benar nggak? Metadata kan gimana ya jelasinnya? Metadata itu kapan foto itu dibuat, kapan foto itu dicetak kan dia akan ada kan di JPG-nya kan. Nah, bandingin aja dia punya nggak foto seperti itu. Kalau mau dibilang benar-benar dia ngambil fotonya orang itu, kalau dia belum pernah bikin foto seperti itu sebelumnya, misalnya saya ngambil foto metadatanya itu tanggal 1 Maret, ada Kang Fajar. Mirip Kang Fajar, tapi itu AI gitu ya. Terus Kang Fajar nuntut saya. Tinggal ditanya aja, Kang Fajar ada nggak foto yang kayak gini pada tanggal 1 Maret atau sebelum 1 Maret? Ada nggak foto seperti itu? Nah, kalau misalnya ada foto-foto seperti itu bisa dilihat, berarti itu ada kemiripan. Ada kemungkinan saya ngambil fotonya Kang Fajar tanpa izin. Gitu. Tapi kalau Kang Fajar belum punya foto itu, kemudian Kang Fajar foto sendiri setelah tanggal 1 Maret, itu nggak bisa. Karena metadatanya ya nggak berlaku. Metadatanya yang dicari yang ke belakang terakhir kan. Tapi kalau sebelum 1 Maret Kang Fajar punya foto itu, dicocokin, nah itu. Karena nggak bisa, wajah tuh nggak bisa jadi ini kan, nggak bisa jadi bukti bahwa itu wajah saya. Nggak bisa, yang harus dijadikan bukti adalah foto lawan foto gitu. Kalau fotonya Akang udah usia gini terus dibandingin sama Akang punya SMA ya nggak bisa dong. Kan saya udah berubah wajah saya SMA saya kan gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita mulai ya. Kalau misalnya ada lagi kita mulai mengenai ya. Lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan, cuma mungkin ini pertanyaan dari 3 orang ini sudah saya skip dulu ya. Kang Rian boleh lanjut lagi. Oke, bukan menjadi air Kang, menjadi angin. Air terlalu lambat. Kalau AI itu bergeraknya sangat cepat. Itu yang jadi masalah. Nah, ini kita buka satu Windows. Kuning developer. Oke, kita misalnya mau apa nih? Kita mau menggunakan ChatGPT ya, ChatGPT. Kita lihat ChatGPT.
ChatGPT juga bisa bikin coding ya? Bisa bikin coding, itu dia. Yang saya lagi bikin sekarang tuh saya lagi bikin coding. Luar biasa. Oke, sekarang coba nih kita coba bikin Siraru blog ya. Nama-nama filenya, nama dokumennya. Oke. Saya punya blog namanya Siraru AI. Ya, ini blog baru saya. Terus saya ini mau ceritanya mau bikin blog atau artikel atau apapun di sini ya. Tapi saya mau menggunakan AI, ChatGPT. Caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan semacam APPS script sini. Nah, di sini memang perlu kemampuan coding, tapi saya sudah menyediakannya di asisten AI. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini yang lagi saya bikin ya sekarang ya. Saya lihat dulu ya, sebentar ya. Open new Windows. Hai. Kalau ingin mengkolaborasikan dengan ChatGPT, ingat kita harus memiliki yang namanya key, API key ya. Jadi kita melihat dulu di sini di ChatGPT, di OpenAI. Nah, kan ini kan website utamanya. Kita jangan lihat ChatGPT-nya dulu, lihat OpenAI keseluruhan, kan banyak nih. Kemudian kita lihat di API reference. Kita login dulu, misalnya login ke web saya. Nah, kalian lihat di sini ada view application. Nah, oke. Ini dengan saya login ke akun saya, API keys. Ini yang persyaratan kita mau kolaborasi sama ChatGPT. Kita tinggal bikin yang baru. Nah, ini kita copy. Oke, ini kita copy dan ini API key kita. Kita simpan di suatu tempat yang aman. Tapi karena saya sudah membuatnya, kita pakai yang punya saya aja dulu deh, apa-apa. Dan ini harus di-keep ya, API key ya, jangan sampai ketahuan orang ya. Gitu. Ini kita lihat dulu icon folder di sini. ChatGPT, Laravel ChatGPT, gitu. Apa sih kemarin asisten AI ya? Var chat asisten AI. Asisten AI. Itu mau bikin apa, Kang? Kita mau bikin ini. Kita mau mengkolaborasikan ChatGPT sama Google Docs sehingga kita bisa bikin blog chat pakai AI. Di sini kita udah ada semuanya. Kita ke github.com/asisten AI. Asisten AI / kalau nggak salah ChatGPT. Nah, oke. Udah kelihatan ya di sini ya, asisten AI ChatGPT ya. Ya. Di sini deh. Ini yang ada di GitHub-nya, nanti tinggal ditarik aja dari GitHub-nya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, AI integration. Kita kopas. Taruh ini. Di Kopas di Google Doc-nya ya? Google Script. Kita pakai perantara Google Script. Oke. Oh, Ya, Google pakai Script. Google Script.
Ini nih, APPS script. Ini kan script yang dibikin oleh Google. Kita bisa ngapa-ngapain aja gitu. Bisa melakukan codingan dari sini. Google Script itu kan dia adalah semacam bridging dari kepada aplikasi-aplikasi Google kayak Docs, kayak Sheet gitu ya. Kalau mencari di sini dari sini nih. Sini eksistensi APPS Script. Klik nanti akan muncul ini. Ya kan? Ini kita namain Siraru aja deh. Siraru Script. Nah, ini tinggal kita ganti aja ini ya nih. Ini udah saya bikin semuanya. Ini semua ini bahasa codingan ya. Lama kalau saya jelasin. Tapi ini tinggal diganti aja. Tinggal kita ganti dengan yang tadi API kita. Nah, tapi ini kan API punya saya ya. Akang nanti pakai API punya Akang gitu. Yang tadi yang saya tunjukin dari sini nih. Nah, ini ya. Akang masuk ke akun Akang bikin sendiri gitu. Nah, udah jadi ya. Ini tinggal gini, kemudian kita save. Oke, sekarang lihat ini di sini ya. Ini kan bantuan eksistensi ya. Kita tambahin, kita jalanin debug. Eksekusi. Log eksekusi. Diamin dulu. Oke, kita tinjau izin. Lanjutkan. Buka Siraru Script, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ya. Ini kan udah dijalankan. Kita lihat balik ke sini. Nih, ada asisten AI. Klik sini. Oh, jadi ada menu itunya ya, baru. Yes, ada asisten baru. Kenapa ada itu? Karena kan saya jalani dari Google Script. Nih, asisten AI. Ya, ini nih codingannya ini nih. Generate block, function, ini kan function-functionnya di sini. Wah, luar biasa ya. Oke. Coba langsung ke fungsinya, Kang. Ya pokoknya nanti kopas aja lah codingan ini. Nanti tinggal ganti ini aja. Tinggal diganti ini aja. Terus, ini kita lihat sini. Kita mau bikin blok ya misalnya ya. Misalnya bloknya mengenai apa? Tangkuban perahu ya misalnya. Boleh. Tangkuban perahu. Kita tinggal giniin aja, set di screen di highlight, klik generate block, jalankan script. Kita tinggal tunggu aja dia jalankan scriptnya. Sesimpel itu. Sesimpel ini. Ya pokoknya dia lagi menggenerate blok itu ya. Dia akan menggenerate blok ini. Jadi ketika nanti dia sudah selesai. Nah, ini lihat. Udah ada kan? Tangkuban perahu is a full panel located bla 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 bla. Sama gambarnya sekalian. Berapa menit? Berapa detik? Tadi kurang lebih berapa ya? Ya, 10 detik kali ya. 30 detik lah bisa ya. Saya lepas tangan ya. Mau bikin apa lagi? Nggak mau berikan artikel apa lagi? Ini kan kalau kita kan udah jadi tinggal edit aja kan, gitu kan. Iya. Ini langsung taruh di blog udah langsung bisa nih. Udah langsung cepat gitu kan. Kuncinya di sini. Nih kunci dari artikel, kuncinya di sini. Nih. Ini bisa bikin image-nya juga, image generation itu juga bisa kayak gini. Mau apa lagi? Kita mau bikin gambar, mau mengenai Monas, artikel mengenai Monas ya misalnya ya. Iya. Di bawahnya sini. Nah. Ya gitu, dia lagi kerja. Wah, ini canggih banget nih AI. Iya, makanya terus kita artikel mengenai apa? Monas Jakarta, ya. Boleh, sejarah Monas Jakarta. Sejarah Monas Jakarta. Iya. Sejarah Monas Jakarta. Ini scriptwriter kehilangan pekerjaan nih kalau kayak gini nih, Kang. Memang iya. Makanya scriptwriter harus melangkah ke tahap selanjutnya. Nanti saya jelasin deh habis ini nih. Tembak. Ini sejarah Monas Jakarta ya. Kalau scriptwriter. Generating lagi.
Kalau di chat GPT kan dia nggak bisa ada gambar ya. Iya, chat GPT kan cuma teks, tapi bukan OpenAI ada ininya, ada API buat gambar namanya DALL-E. Ini yang kita pakai. Gitu. Nah, ini Monas. Ini udah ada Monas. Monumen Nasional, National Monument located in the center of the Jakarta. Monas. Gambarnya di generate langsung, ilustrasi gambarnya dari DALL-E. Ini DALL-E yang bikin. Tuh lihat. Monas is a national monument, bla bla bla. Ini kita tinggal edit aja apa. Misalnya kita mau tambahin apa gitu kan. Gitu kan. Misalnya tambahin Monas open every day gitu kan. Tinggal tambah-tambahin aja. Ya kan? Iya. From 9 AM to 11 PM. Misalnya kan gini-gini. Udah, tapi kan udah dasarnya kan udah dibikin. Tinggal diedit aja, ditambah-tambahin gitu kan. Iya. Ininya juga ada gitu. Kang Rian boleh. Ini mungkin udah langsung ke sesi pertanyaan lagi ya. Oke, siap. Lanjutkan. Atau Kang Rian masih ada yang mau dijelasin lagi? Nggak apa-apa. Ini udah cukup. Udah cukup. Ya harus praktek sih, susah juga kalau di ini harus betul. dipraktekin. Jadi mungkin kita lebih ke fundamental. Ini dari pertanyaan yang dari orang yang sebelumnya yang tadi resennya, silakan Bang Jack, Kang Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kang Rian sama Kang Fajar sebagai host. Saya mau nanya sama Kang Rian. Dari tadi hampir satu jam ya, Kang Rian jelasin AI. Saya tuh ada pikiran dalam dunia pertanian, peternakan, dan nelayan dan pekerja, terutama di pertaniannya. Apakah aspek mana saja yang bisa memajukan dunia pertanian menggunakan AI? Oke. Gitu Kang. Jadi aspek-aspek mana yang mungkin bisa menambah performa atau memajukan dunia pertanian, gitu Kang. Jadi inti pertanyaannya ya, makasih Bang Zed. Inti pertanyaannya, aspek AI apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan pertanian? Gitu. Oke. Pernah dengar ini belum? Terrain monitoring farming. Wah, belum. Kayaknya kita belum ada yang pernah dengar semua itu. Terrain farming ini terrain farming monitoring, AI monitoring. Lihat nih, sekarang tuh sudah ada AI. Bagaimana kita misalnya menentukan kesuburan tanah. Jadi kita ini menentukan tanah itu subur atau tidak, terus kemudian dipupuk atau tidak, itu sekarang sudah bisa dilihat pakai AI. Jadi pakai drone. Nah, dengan drone-nya diterbangin. Nah, drone itu bisa mendeteksi mana tanah yang subur, mana yang tidak subur. Karena kan dia melihat gambar. Tadinya kan masih manusia nih, manusia yang lihat, oh ini tanahnya kering, ini tanahnya nggak kering, gitu kan. Nah, sekarang nggak usah pakai manusia tuh nggak usah ngelihat. Jadi drone itu sendiri yang gerak. Ini salah satunya. Terrain monitoring AI. Nah, terus ada satu lagi yang namanya AI cropping AI, artificial intelligence for cropping plants. Dia bisa melihat tanaman padi yang sudah cropping farming. Nah, cropping farming. Jadi dia bisa mendeteksi padi yang sudah matang, atau bukan padi deh, tanaman nih. Monitor crops to adjust in real time to events from rainstorm to California or drought conditions. Nih. Jadi dia bisa mendeteksi ketika sebuah tanaman itu sudah matang, sudah jadi gitu ya. Sudah jadi, sudah siap untuk dipanen, nanti dia akan memberitahu kita gitu. Jadi memang dia butuh yang namanya mana sih tadi nih? Memang dia butuh yang namanya drone, karena kan dia pengawasannya kan dari atas.
ya kan? Ini crop rotation, terus kemudian mix cropping, mix farming, terus breeding seeds, terus kemudian dia bisa nge-tracking. Jadi sebenarnya nanti nggak perlu lagi yang namanya orang untuk mendeteksi. Sekarang Akang gini nih, kalau misalnya jagung aja, Akang taunya jagung itu sudah matang gimana, Kang? Jagung sudah waktunya panen. Dilihat sama Akang kan, bener nggak? Ya, benar-benar Kang. Oke, Betul sekali. Akang ngelihatnya kan harus turun ke lapangan kan? Ya nggak? Iya Kang. Tapi Iya. dengan Akang naik ke pakai drone dari atas, itu Akang ngelihat ke bawah, kalau jagung sudah matang itu kan bisa kelihatan kan sebenarnya. Kalau Akang pakai mata manusia aja. Betul. Betul Kang. Nah, sekarang bayangin mata manusia Akang digantikan sama AI, dia akan mendeteksi dan dia akan mencatat di lahan mana saja yang sudah matang, yang mana yang sudah siap panen, mana yang belum panen. Jadi misalnya hari ini Akang panen yang sawah lahan nomor 1, lahan nomor 2, lahan nomor 3, itu sudah ada informasinya. Ini lahan nomor 3 udah siap panen. Terus lahan nomor 4, 5, 6 diperkirakan seminggu kemudian panen. Itu kan lebih efisien jadinya kan. Akang nyewa peralatan panen ya lebih efisien. Ini hari ini itu gitu kan. Jadi sebenarnya Akang sangat menghemat sekali biaya untuk itu gitu. Itu salah satu gunanya untuk AI di pertanian, ya. Dan berarti itu nggak butuh. Sejauh ini cuma satu ya? Cuma apa? Ada 1 atau 2 AI untuk pertanian itu ya? Nah, kita kenalin dulu jenis AI-nya, oke? Jenis AI untuk memantau pertanian itu adalah jenis AI image processing, image recognition. Kaitannya sama seperti kita mengenali kucing atau anjing di sini, mana tadi? Nah, iya. kita kan kucing sama anjing kan dikenalin, diajarin dulu yang mana yang kucing, yang mana anjing gitu kan. Sama kalau AI itu juga kayak gitu. Jadi dia diajarin tanaman mana yang sudah panen, yang siap panen, tanaman mana yang belum siap panen gitu. Jadi AI-nya memang di training buat itu. Nah, program AI-nya kemudian diinstal ke drone gitu kan, supaya bisa dilihat dari atas kan, bener nggak? Iya. Setelah diajarin dipakai drone di atas, kemudian AI-nya dia bisa mengenalin, oh nih lahan ini yang di posisi sekian, ini lahannya sudah siap panen, yang di posisi sekian lahannya belum siap panen, yang di sini panennya gagal, kekeringan gitu kan. Itu udah bisa dideteksi sama AI-nya gitu. Ya sebenarnya gantiin mata manusia aja sih sebenarnya gitu. Simpelnya. Untuk membantu pekerjaan manusia ya. Betul. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, mungkin siap. Ini Kang Rian bisa jawabnya lebih singkat, mungkin lebih singkat lagi aja. Oke. Karena waktunya ya. Jadi tapi kita tetap nyantai. Oke, dari Kang Ferry Hardani. Silakan Kang Ferry. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Rian, Pinta, Adenaros ya. Yang pertama, worth it nggak sih kalau kita upgrade ke premium untuk open AI ini? Yang kedua, tadi agak lama ngikutin ininya. Nah, kalau misalnya nonton rekamannya di mana? Kang ini direkam sama Kang Fajar itu tadi yang mengenai teknikalnya. Ya, bisa diminta nanti. Worth it nggak untuk? Cuma itu pertanyaannya. Ini yang emosi siapa nih? Ya, bidang sales yang berhubungan dengan konsumen. Kalau upgrade atau tidak, saya bilang itu gimana Akang ya, tapi itu cuma $10 kok per $10 per bulan ya, 200.000 lah Kang. Kalau Akang mau coba-coba ya silakan gitu kan. Buat chat GPT gitu. Karena dia itu kalau kita pakai sebenarnya itu jauh lebih murah kita bikin pakai API-nya sendiri gitu kan. Dibandingin Akang beli yang ini, dibanding Akang beli Chat GPT Premium, mendingan Akang langganan API-nya. Itu lebih murah sebenarnya. Tapi Akang harus bisa coding, harus bisa bikin aplikasinya. Seperti itu. Nah, yang kita bikin tuh kayak gitu. Jadi ya ini sekedar promo kan, saya sekarang menjadi co-foundernya asistenai.com. Nah, ini kita juga sama. Kita ini bikin asisten AI ini, kita sama ini di dalamnya Chat GPT. Cuman ini kita fungsinya buat apa coba? Ini nyambung ke pertanyaan Akang nih yang buat sales tadi nih. Yang Kang Awan ya? Ya,
Nih, akan mau bikin apa? Mau bikin postingan Instagram? Bisa. Mau bikin Facebook X? Bisa. Mau bikin sosial media post? Bisa. Nih, bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Bisa. What is about sosial media post? Misalnya, kita menggunakan Siraru on the stage. Ini mau buat post Acara live Siraru. Ini buat postingan sosial media post. Jadi buat di Instagram. Terus bisa diatur kreativitasnya. Hai. Terus ininya bisa dibilang exciting, synchronic. Ini jenis emosinya ya. Funny. Misalnya funny. Acara live Siraru membahas tentang kreativitas. Misalnya ya, saya bikin sini. There. Ini gratis Kang, asisten AI kita dikasih 120.000 kata asisten AI itu. Itu Ya, website punya Kang Rian ya? Saya co-foundernya, salah satu co-founder dari ini. Luar biasa. Nah, lihat sini. Boy guys, kemarin gue nonton Siraru on the stage nih, seru banget. Kali ini bahasannya tentang kreativitas, bro. Ternyata pinter-pinter ngide gitu butuh effort juga ya. Gue yang cenderung malas-malasan tiba-tiba pengen bikin sesuatu juga. Ada kayak segala. Makasih Siraru. Iya, makasih Siraru jadi semangat kreasi nih. Terus hashtag Siraru on the stage, hashtag kreativitas in the world. Terus hashtag ngide kadang momot. Lihat, kan funny ini. Ya enggak? Iya. Sampai segitunya ya, luar biasa sekali. Sampai segitunya. Kita mau emosinya apa? Terus kemudian ada yang profesional ini beda. Kalau pembawaan profesional asisten AI.com kan, gitu kan. Iya, catat ini penting nih. ini langsung kompas aja, langsung masukin ke sosial media. Nah, ini assessing aja stand. Nah, ini yang profesional. Ini bahasa Inggris, saya bikin bahasa Inggris ini bisa. Gitu. Keren kan? Jadi langsung bisa bahasa Inggris, langsung mau pakai bahasa Indonesia itu bisa. Gitu. Ini tinggal kopas aja nih Mas. Nanti kita mau bikin API-nya. Mantep banget itu Kang. Tuh. Dan itu nanti kita bikin ini Kang, kita bikin bahkan bisa bikin otomatis posting ke Instagram. Jadi setiap pagi kita mau posting Instagram jam 10 itu bisa. Tinggal kita tentuin temanya apa. Berapa nih Kang bayar untuk langganan asisten AI? Kebetulan di sini ada pricing plan-nya, silakan dibaca aja. Nah, Oke. 149.000 per bulan Kang. Mangga. Kalau member Siraru gimana Kang? Ada gratisan. Akang daftar aja di asistenai.com. Nanti ada 20.000 kata, terus ada 10 gambar. Bisa cetak 10 gambar. Itu yang free-nya. Ada yang kita kan premium temanya. Mantap. Yang gambar itu buat apa Kang ya? Tepuk tangan lah buat Kang Rian yang gambar. Luar biasa. Terima kasih. Image generator itu buat apa Kang? Image generator ini yang khusus bikin gambar. Ini paket buat gambar. Semacam itu, Midjourney gitu tuh. Betul. Unlimited AI Chai. Tapi ini udah kita bisa unlimited AI. Kalau yang ini writing assistant ini dia bisa unlimited AI Chai. Terus kemudian yang ini yang bagus nih. Ini udah dapat 50 gambar, terus 100.000 kata per bulan. Oke. Image resolution-nya sampai 1080 kali 1080. Set. Jadi kayak mau bikin postingan iklan, mau bikin tadi sosial media posting, bikinnya pakai ini, spread langsung. Ya kan? Iya. Ini udah jadi apa ya? SEO kali ya? Ini udah terintegrasi SEO juga ya? Yes, terintegrasi SEO kata-katanya. Ini kan yang tadi yang kita bikin ini. Belajar SEO udah nggak laku sekarang. Nah, adanya belajar AI. Nah, ini yang saya bilang nanti kedepannya tuh AI bakal ya inilah orang harus bisa punya literasi AI. Jadi udah bukan literasi digital lagi sekarang, tapi literasi AI. Ya, nanti terbuka lagi itu peluang ini. Kursus sekarang memanfaatkan AI itu nanti. Ya, nah buktinya sekarang ini saya Tangkuban Perahu bikin kayak gini, langsung jebret, langsung jadi. Terus Monas langsung bikin, langsung Monas tuh. Murni itu, AI itu ya? Murni AI. Nih, ini udah bikin. Dua artikel dalam beberapa detik loh, gila. 30 detik saya bikin artikel itu.
Keren. Kalau manusia mungkin ini nih bisa sejam lebih ya untuk Iya. menemukan artikel ini. Iya, Lebih. sejam juga itu termasuk yang bagus loh. Tapi kan kita tinggal lihat aja nih, bener nggak nih sesuai fakta? Misalnya Frederick Silaban, ini kan kalau ini emang yang bikin Monas kan Frederick Silaban kan, bener. Kita lihat aja nih bener-bener oke bener. Ya udah, kalau dia bener ya tentunya kita jangan lepas tangan gitu aja gitu. Tapi kan kita bisa ngedit kan, bisa lihat lagi kan. Oh gini, oh ya bener gitu. Nanti artikel macam apa lagi kita bisa bikin gitu ya. Oke. Semacam Tadi ada itu. yang nanya buat yang recordingnya, nanti akan saya direkam juga dengan Iya. Kang Johan. Ya. Nah, Oke, ini ini mungkin kalau gimana ini Kang? ya GitHub-nya. Nah, tadi yang ini GitHub pakai ini aja nih yang AI integration. Nah, yang ini tadi yang buat ini ya, yang buat script-nya, kopas aja lah dari sini, ganti aja ini ya nih, API-nya. API-nya. Iya. Ya. Tinggal ganti aja itu udah jadi pokoknya script-nya. Nanti munculnya kayak begini. Luar biasa. Munculnya tuh yang ini asisten AI. Nah, ini munculnya gini. Ini mau generate block itu gambar sama teks. Kalau yang teks aja, kalau yang image saja, gitu aja. Iya. Ini saya. Kang, ini dari pertanyaan berikutnya, ini mungkin nggak akan lama lagi ya. Silakan dari M. Kusniam. Iya Kang, mau tanya Kang. Ya, kan tadi telah dijelasin kan ya, yang itu yang versi generatifnya. Nah ini gue penasaran, kalau semisal gue itu mau generate dari video atau postingan orang atau mungkin artikel orang lain, jadi milik orang lain nih, bukan milik gue. Nah ini juga nanti kaitannya sama plagiarism. Itu bisa nggak sih Kang, AI itu market dari mereka itu dari video atau apa? Soalnya gue coba itu kemarin udah coba dari link YouTube itu nggak bisa, dari artikel itu juga kebanyakan cacat, itu kena plagiarism sampai 50%. Itu harus manual, tetap manual Kang. Kalau yang pakai cara Kang itu bisa nggak Kang, yang disambungin itu Kang? Nah sekarang gini, sudah ada Google sendiri sudah menyiapkan antinya. Jadi ada gembok pasti ada kunci ya, ada gembok pasti ada kuncinya kan gitu ya. Google sudah bisa membuat aplikasi yang bisa mendeteksi itu dibikin pakai ChatGPT. Namanya ChatGPT Zero. Nah, tapi sekarang ChatGPT-nya juga makin canggih. Akhirnya Google sekarang membolehkan konten yang dibikin pakai AI. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya di plagiarism, kalau misalnya kita ngambil dari video orang, dijadikan AI, itu pasti ketahuan. Karena Google sendiri sudah punya alat untuk mendeteksi AI. Bahkan ngambil dari YouTube pun, kita ngambil dari YouTube, kemudian kita edit-edit, ya ketahuan juga. Itu ngambil dari YouTube, gitu kan. Iya. Nah, Sebenarnya jadi masalah sebenarnya buat Google ya. Yang sebenarnya penting nggak jangan masalah. nontonnya aja yang jangan AI. Sudah yang buat AI, yang nonton AI juga. Iya, yang nonton AI juga. Maksudnya gini, kalau akan mau menggenerate video, AI itu bagus menggenerate video. Dia tuh menggenerate video tuh original. Tapi itu akan ketahuan itu dibikin pakai AI. Ya pasti akan ketahuan kalau itu yang bikin AI. Tapi artinya apa? Manusia harus sekarang gini. Akan tahu Midjourney kan? Midjourney yang buat khusus buat gambar. Iya, Midjourney, Novel AI dan kawan-kawannya. Keahlian utamanya nanti untuk membuat Midjourney itu bukan di gambar itu sendiri, tapi keahlian kita adalah membuat prompting, memerintahkan AI itu sendiri. Contoh, bukan analisa, prompting. Kan ada prompting / buatlah gambar seorang wanita cantik, gitu kan? Iya betul Bang. Perintahnya. Mengkombinasikan kata-katanya itu ya. Betul. Kalau kata-katanya itu tidak tepat, maka Midjourney akan membuatnya asal-asalan. Kita hanya sekedar random. Tapi kalau misalnya kita minta, saya nggak bisa tunjukin sih ya, buatlah sebuah gambar wanita cantik anime berambut pirang. Makanya ditampilin apa? Wajahnya wajah anime. Bener nggak? Iya betul Bang. Nah, karena kita spesifik. Nah, itu disebut dengan nama prompt engineering. Jadi kalau di sini, ini bagus nih artikel dari sini nih. Learning prompt. Jadi salah satu keahlian AI di masa depan yang gaji mahal adalah prompting engineering.
prompting engineering itu apa? Kita menggunakan perintah-perintah AI di sini. Nah, ini prompting engineering namanya. Jadi kita kalau misalnya melihat di sini, Learning prompt. ini kan penting nih. Nah, saya kasih contoh gini ya. Misalnya gini kan, jelaskan proses pencernaan. Jangan ini, Pak. Jelaskan terjadinya alergi pada anak. Tembak. Ya, aduh, gini. Ini kan kalau kita tanya seperti ini aja, maka si ChatGPT akan menjelaskan kepada kita sebatas pengetahuan kita sebagai orang awam. Nih, coba kita gini. Terjadi ketika sistem kekebalan tubuh berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya atau beracun seperti debu. Oke. Nah, kalau kita menguasai prompting engineering, kita nanyanya nggak kayak gini. Kita nanyanya bagaimana? Kita nanyanya jelasin dulu ke ChatGPT. Misalnya, Anda adalah seorang dokter spesialis anak. Dan Anda sudah menguasai mengenai alergi. Nah, terus kemudian Lebih spesifik ya Kang ya? yes, tapi dijelasin dulu Anda adalah siapa gitu. Dikasih peran. Nah, jelaskan terjadinya pada anak. Berikut istilah medisnya. Tembak. Ini berbeda dengan hasil yang pertama. Kalau yang pertama, dia akan memposisikan kita sebagai sebagai orang awam. Tapi yang kedua ini, Tapi dia perintah akan itu works emang ya? Emang works, emang efek ya? Mas? efek karena Oh, itu ya. ada dokter spesialis anak. Nah, ini sudah terjadi ketika dia sudah terjadi. Jadi dia akan memperlakukan kita itu seperti dia seorang dokter. Kita adalah seorang dokter. Gitu. Menarik. Jadi itunya akan berbeda istilahnya gitu. Berikut istilah medisnya, paparannya. Nah, Luar biasa nih. Iya, luar biasa. beda karena itu namanya prompting engineering. Nah, terus dia kan gambar terus. Ini over ini. Oke, ini untuk belajar AI kedepannya kayaknya ini emang nggak cukup waktu 1 jam atau 90 menit ya, karena ini memang harus Ya, workshop yang mungkin bisa berapa hari Kang ya untuk bisa paham ini ya. ya sehari cukup sih kalau dipantengin mah ya. Tapi Kalau ini dipantengin. yang ini deh. Ini belajar dari sini nih, baca-baca dari tadi mana free learning prompt tadi mana Anda? Nih ini aja nih. learningprompting.org ini. Ini bagus ini. Karena learning prompting itu adalah kita belajar cara menembakkan perintah pada AI. Ini lihat. Cara Di sini pemerintah. iya. Lihat nih. Senyawa kimia seperti histamin, leukotrien, prostaglandin, ada yang dokter nggak di sini? Nah, beda kan dengan yang pertama kan? Nggak ada istilah-istilahnya kan? Di sini dia pakai istilah karena dia menganggap kita dokter. Nah, itu salah satu rahasia, bukan rahasia ya, salah satu teknik bertanya pada AI. Anda adalah seorang dokter spesialis anak dan Anda menguasai alergi, jelaskan terjadi alergi pada anak. Berikut istilah medisnya. Jadi istilah medisnya semua keluar. Kalau Nih, yang buat sebenarnya- gambar-gambar itu gimana itunya tutorialnya Kang? Kalau yang gambar Apa? di DALL-E ya. Gambar ya itu caranya. gambar itu DALL-E, nembaknya beda, nembak ininya. Oh, caranya beda lagi tekniknya. Kalau di sini ChatGPT sebenarnya nggak ada. Hmm. Tapi saya lagi bikin yang ini nanti bisa keluar gambar. Oke. Kang, mau tanya Kang. Nah, Ya. kan Gimana? ini mungkin kodenya sama ya Kang. Kan posisi kita itu minta bantuan AI. Ini berlaku di semua mungkin. Kita ngirim gambar ke AI. Itu misal saya itu ngirim wajah saya, foto selfie saya, itu satu. Terus saya ngirim data pribadi atau data misal data penting lah ke AI buat dibuat narasi. Itu nanti datanya itu gimana Kang? Apakah nanti
bakal disalahgunakan atau gimana Kang? Saya masih penasaran Kang. Penyalahgunaan data. Iya, kan mereka sendiri kan nggak jamin sih haknya kita. Oke. Data Akang itu dijadiin bahan pelajaran sebenarnya. Kenapa misalnya gini ya? Kenapa AI bisa menggenerate kayak wajah kayak begini? Tadi mana? Yang ini. Itu kan dari wajah-wajah yang sebelumnya ada. Cuman kan digenerate sama dia, dibuat yang ini kan hidungnya dari mana, matanya dari mana. Ini kan mereka belajar sebenarnya. Di satu-satuin. Jadi sebenarnya data Akang tuh dipakai. Ya memang begitu konsekuensi AI, Kang. Mirip itu Desi Anwar. Pakai dan di mix dengan yang lain gitu ya. Di mix, betul. Itu dijadikan pelajaran. Data Akang tuh dijadikan buat training sama AI-nya itu sendiri. Oke Kang, ini mungkin karena sudah cukup lama ya, mungkin ini pertanyaan dari saya pribadi ya. Ya. Sama sekaligus pertanyaan penutup. Kan kalau misalnya dalam dunia artificial intelligence itu ada robot namanya Sophia, yang sekarang robot itu punya kewarganegaraan Arab Saudi. Ya, betul. Yang Rian pasti tahu ya, robot Sophia Betul. yang dia tuh tahu. udah ke beberapa negara, dia bisa diwawancara, dia bisa menjawab pertanyaan wawancara. Itu kan seperti AI itu belajar dari audio yang masuk ke dia gitu. Ya. Dan bagaimana cara dia menjawab? Kan dia kan hanya menerima pertanyaan. Dia bisa menjawabnya itu base datanya apakah dia terhubung dengan internet, jadi dia hanya seperti membicarakan, jadi dia tuh begitu ditanya otaknya langsung nyari ke internet, apakah seperti itu atau dia menggenerate tapi tanpa internet gitu. Nah, kalau robot Sophia itu pertama dia di training dengan menggunakan yang pasti teknologi dasarnya itu NLP. Natural Language Processing, yaitu ada teknologi untuk bisa mengerti bahasa manusia. Ya. Jadi kita mengucapkan apapun dia akan bisa mengerti. NLP itu begitu. Ya. Nah, kedua, dia memprosesnya menggunakan yang namanya sama seperti ChatGPT, hampir mirip, yaitu LLM, Large Language Model. Pembelajaran bahasa secara besar, large. Jadi, yang membedakan NLP biasa dengan LLM adalah, kalau NLP biasa itu biasanya digunakan buat chatbot. Contoh, ya misalnya Bank BCA punya Vira gitu kan, Bank BRI punya apa, chatbotnya itu chatbot, tapi dia bisa mengerti bahasa manusia. Tapi dia hanya mengerti seputaran mengenai produk BRI, produk KPR-nya, produk depositonya dia ngerti. Tapi kalau ditanya apa ibu kota Senegal dia nggak akan tahu gitu kan. Nah kalau misalnya LLM general itu sudah bisa dikasih banyak data dari search engine. Dan ada satu lagi yang namanya real time processing yang dilengkapi di Sophia, dia bisa mencari data dari internet. Dalam hal ini Google. Nah, tapi tetap untuk misalnya dia mengenai bercanda, mengenai jokes, terus mengenai mengenai kepintarannya, terus dia menjawab pertanyaan kita, itu karena dia sebenarnya sudah mengalami proses training terlebih dahulu. Jadi tanpa internet pun dia bisa menjawab itu? Ya, dia bisa menjawab itu. Dia tanpa internet pun bisa menjawab, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang baru. Ya, kita juga nggak bisa kan kalau nggak lihat internet kan. Ya, bayangin kayak otak kita aja lah, gitu kan. Kita kan diajarin caranya bersosialisasi gimana sejak kecil, caranya bercanda gimana, caranya ngucapin melantunkan jokes gitu kan diajarin kita kan. Tapi ada yang ahli, ada yang enggak kan. Ya kalau Panji Pragiwaksono ya dia jelas ahli meluncurkan jokes ya. Saya kan enggak lucu. Berarti ini yang luar biasa sih Kang. Gimana kalau AI itu kan kayak ChatGPT itu kan harus terkoneksi dari internet. Otomatis kita semua tahu lah source data dia internet. Kalau begitu si Shopee itu ya, dia kan bisa menjawab tanpa internet. Berarti kan itu otaknya itu benar-benar didesain sedemikian rupa sampai bisa seperti manusia gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin yang terakhir ya, apakah robot suatu hari akan memiliki perasaan dan membuat pemberontakan terhadap manusia gitu? Nah, pemberontakan itu apa? Jadi begini, kalau misalnya memberontak itu tergantung bagaimana manusia memprogramnya. Ya, gimana manusia yang memprogramnya.
Ingat itu pertama kali. Ya manusia bikin nuklir bisa nggak kena dirinya sendiri? Ya bisa aja gitu. Bisa. Kalau programnya jelek, ya kan kalau program kontrolnya jelek, ya balik lagi kena dirinya sendiri. Tapi kan kalau saya bikin nuklir, kemudian misalnya ya saya nembakin nuklir, apabila nuklirnya itu dihack terus balik ke saya kan menyiapkan sistem supaya nuklir itu nggak aktif walaupun kena saya. Kan bisa dibikin gitu kan? Ya, manajemen resikonya. Nah, AI sama. AI itu sebenarnya berdasarkan training yang dilakukan oleh manusia. Contoh misalnya dalam hal mobil ya, kan ada dilema nih yang sering ditanya ini, mana yang mau diselamatin, kita yang ada di dalam mobil atau anak kecil yang ada di depan? Mana yang apakah anak kecil itu ditabrak atau kita yang diselamatin? Atau anak kecil itu diselamatin, mobilnya dibanting ke kiri ke jurang, jadi kita yang mati gitu kan. Nah, pada umumnya AI di training yang pertama kali hukumnya adalah AI tidak boleh berkhianat pada masternya. AI harus mementingkan masternya pertama kali terlebih dahulu. AI didesain ya, secara hukum dia harus mengutamakan masternya dibanding yang lain. Jadi kalau mau ditanya kasus tadi yang mobil itu, apa yang dilakukan AI misalnya ya, jadi dia akan menyelamatkan orang yang masternya siapa? Saya, pengemudi mobil itu duluan. Ya jadi ya kalau mau jadi tabrak, AI itu mobil itu nggak akan dibanting ke kiri. Kalau banting ke kiri ke jurang, maju anak kecil itu yang kena, yang dilindes. Bukan salah AI-nya, tapi AI yang pertama kali yang diprioritaskan adalah mengutamakan tuannya dulu. Karena apa? Kalau dia AI punya pertimbangan bahwa anak kecil itu duluan yang diselamatin, artinya AI juga bisa membunuh kita atas nama menyelamatkan manusia. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Ya kan? Bisa aja kemudian AI berpikiran, wah ini tuan saya jahat, mending saya bunuh tuan saya supaya umat manusia selamat. Bisa aja dia berpikir gitu nanti. Ya kan? Tapi itu ada batas kemampuan kapasitasnya nggak di si Sophia itu? Sophia pasti ada batas kemampuan kapasitasnya. Sophia itu sebenarnya dia bukan empati, dia itu artificial empati. Sophia empati itu kan diajarin, manusia itu kan diajarin untuk berempati. Sophia itu tidak bisa membaca, dia tidak bisa membaca pesan tersirat. Kalau kita merasa nggak enak atau apa, itu dia nggak bisa dibaca. Dia kan hanya membaca intonasi suara kita, omongan kita suaranya kayak gimana, nada marah bagaimana, nada senang bagaimana, nada bahagia bagaimana, nada sedih bagaimana. Itu kan dia diajarin, itu kan proses training. Dan dia berespon berdasarkan emosi yang kita lakukan. Makanya, nggak usah jauh-jauh ke Sophia, sosial media sekarang sudah bisa sentimen analisis menganalisa Akang nih belain mana? Belain 01 atau 02. Akang nih lagi bete atau lagi senang atau lagi apa? Itu sudah bisa dideteksi dengan tulisannya. Makanya hati-hati sama sosial media, karena itu sekarang sosial media itu mereka mengeksploitasi emosi dan mereka bisa mendeteksi emosi orang. Wah. Iya, benar. Bisa. Iya. Dari tulisan tuh bisa dideteksi loh. Kita emosinya lagi apa nih? Lagi marah, lagi sedih, lagi senang, itu bisa ketahuan. Itu gunanya nanti untuk apa ya kira-kira? Buat pengontrolan diri. Kita bisa dikontrol. Oh gitu. Untuk kontrol. Mengurangi toksik juga, Bang. Orang orang yang sudah emosinya sudah dikendalikan, itu bisa dikendalikan, bisa mudah sekali dikontrol. Ya contoh yang kayak kemarin kan, orang rame-rame gitu kan ngebully apa yang dirjen pajak itu kan, yang kasus pajak, si anaknya dibully. Gitu. Sebenarnya kalau Anda mau tahu, mau jeli ya, ini punten, ini menyinggung masalah politik. Sebenarnya kan dalam hal korupsi kan biasa terjadi pengalih perhatian, decoy istilahnya. Pertanyaannya gini kan, di dalam jajaran pajak itu kan nggak cuma dia yang korupsi kan. Banyak sebenarnya yang korupsi yang di belakang itu jauh lebih besar, yang triliunan korupsinya, tapi kan nggak ketahuan. Kenapa? Karena ini dijadikan pengalih perhatian, si orang ini nih yang dibully. Yang ini bebas, nggak yang ini nih nggak tidak ke expose, yang diekspos yang ini. Akhirnya seluruh masyarakat ngeksposnya ke sini kan. Ini dibully lah, dihina lah, dicaci maki lah. Untuk menyelamatkan yang lainnya gitu. Menyelamatkan yang ini. Ini namanya taktik decoy. Itu saya tulis di buku saya yang Minorisme Rianisme. Taktik decoy itu begitu. Jadi kalau misalnya ada koruptor, ada satu yang dibully koruptor ini, itu biasanya untuk menyelamatkan yang lainnya yang banyak sini.
Karena seluruh perhatian media tuh ke sini. Yang satu ini, yang ini nggak kelihatan. Bener kan? Betul. Itu. Makanya Kang Makanya Rian nggak cuma ngomongin AI ini ya. Kang Rian bisa bicara tentang politik sekaligus filsafat nih. Multi talent. Ini kan apa ya, itu kan umum terjadi di dalam politik, di dalam apa, Iya. di dalam kriminal tuh emang umumnya terjadi seperti itu. Dan jangan salah, kenapa sekarang polisi itu banyak yang begitu kan. Kenapa kasus polisi itu kan, polisi kan lagi mencari banyak kambing hitam gitu. Siapa yang bisa dikorbanin, kasarnya ya, siapa yang bisa dikorbanin, itu yang dikorbanin gitu kan. Wah, Supaya yang sekali. maksudnya gini, biar kelihatan, wah ini polisi jelek, wah ini si Anu jelek nih, wah ini Ya, harus dihukum mati, si Anu dia. Saya nggak disebut nama loh ya. Bisa Yang ini harus dihukum. oknum lah. Ya, ini harus dihukum mati nih. Wah, ini polisi jelek ini. Wah, ini nih polisi kriminal ini. Ini yang harus di ini nih. Tapi sementara yang di sini banyak nggak kelihatan. Oke? Ini Sama- yang dihabisin yang ini. Yang banyak ini nggak kelihatan. Itu namanya taktik decoy, pengalih perhatian. Nah, yang bisa seperti itu supaya orang semuanya ngamasin ke sini, harus dia bikin apa? Emosinya harus harus dikontrol sama media. Kalau orang emosinya sudah dikontrol, emosi seseorang itu sudah mudah dikendalikan, semuanya gampang diarahin ke sini. Tapi kalau orang bisa jernih, kalau orang jernih, dia tidak mudah menggunakan emosi di sosial media, dia nggak gampang dikendalikan. Kuncinya itu aja. Jangan Jadi, termakan sama emosi di sosial media. tetap berpikir waras ya. Bukan waras, tetap jangan gini. Jangan terpancing emosi. Hashtagnya adalah leave your emotion behind. Karena apa? Anda membenci, Anda mendukung, itu sama aja efeknya. Paham nggak? Paham. Mau kita benci banget sama si Anu, mau kita dukung sama si Anu, tapi kalau itu berlebihan, efeknya sebenarnya sama. Kita emosional. Dan kalau orang sudah emosional, itu akan mudah sekali disetir. Jangan yang bagus, Pak. itu bagus, itu masukan bagus, karena kebanyakan anak muda kita kan, apalagi yang netizen kita kan ya kayak gitu ya, kalau misalnya udah antusias sama sesuatu tuh berlebihan gitu. Ya memang disengaja. Ya kita flexing buat apa sih? Flexing kan supaya kita emosional, kita kan jadi insecure. Ya. Aduh, si Anu lebih cantik. Aduh, si Anu sudah punya Harley. Gila, gue mau cuma punya motor. Mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup, karena ini sudah berjalan 1 jam lebih. Siap. Silakan yang udah raise hand, Dr. Hartanto Halim. Oh, siap, Pak Dokter. Pak Dokter. Izin Pak bertanya. Mangga, Dokter. Iya, saya dari Cirebon, dosen di STE Cirebon. Ya, silakan. Ilmu manajemen. Pak, saya kan sedikit tertarik dari AI itu. Saya pernah nonton film Her judulnya, Pak. Mungkin Bapak pernah tahu ya. Joaquin Phoenix. Apa judulnya tadi? Her judulnya. Oke, Her. Tentang Her. Jadi Her itu ceritanya itu si pemerannya itu aktornya yang diperani oleh Joaquin Phoenix. Jadi info juga Joaquin Phoenix itu yang main Joker ya. Iya, Joker, ya benar. Joaquin Phoenix. Nah, itu di film Her itu si Joaquin Phoenix itu ceritanya itu putus cinta, terus menghubungi perusahaan ngontek di website perusahaan AI, membeli program pacar virtual gitu di situ. Tapi pacar virtualnya itu seperti punya kesadaran, Pak. Jadi kayak benar-benar nyata gitu, bisa. Nah, diceritakan di film itu sampai si Phoenix tersebut jatuh cinta dengan pacar virtualnya pun jatuh cinta, si AI-nya itu jatuh cinta kepada si Phoenix tersebut, aktor itu. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah AI itu nanti di masa depan sampai sejauh itu? Dan mungkinkah AI itu memiliki kesadaran, Pak? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat jelas. Jelas ya. Sekarang gini, saya tanya dokter. Saya tanya balik, maaf, dokternya di bidang apa? Ilmu manajemen, Pak. Ekonomi manajemen. Oke, baik, ilmu manajemen. Kalau gini, kalau gitu saya tanya balik kepada dokter. Menurut dokter, kesadaran itu apa? Dokter sekarang sadar nggak? Iya, sadar. Taunya dari mana dokter sadar?
bisa berinteraksi dengan dunia di luar diri kita. Itu Ya. berarti sadar menurut saya. AI kalau gitu juga sadar. Menurut saya kesadaran itu ketika nggak dimanipulasi, Bang. Nggak manipulasi, saya juga bisa nggak dimanipulasi. Gini, kesadaran itu adalah tema yang kompleks. Oke, kita definisikan dulu kesadaran itu apa sebenarnya. Oke, sadar sebagai apa? Dia punya sadar. Ya sebenarnya begini ya, ini yang paling gampang ya, paling gampang. Mungkin yang dimaksud orang mengenai kesadaran itu bukan kesadaran, tapi ego. Ego keakuan. Aku Rian loh. Aku manusia loh. Aku tahu aku manusia. Ya, saya adalah manusia, saya adalah AI. Saya adalah manusia dan saya punya keinginan, saya mau begini, mau begini, mau begini. Saya pengen dapetin ini, dapetin ini. Itu namanya ego. Tapi itu hanya bagian kecil dari kesadaran. Oke? Nah, sekarang yang dimaksud dengan pacar virtual, itu sekarang Jepang sudah membuat robot yang memiliki empati. Jadi kalau misalnya saya datang ke sana, itu saya beli istri robot gitu ya. Saya capek, dia kemudian bisa menghibur saya. Kamu capek ya Mas, saya pijetin ya gitu kan. Itu bisa seperti itu. Dia membaca gerak tubuh, dia membaca ekspresi wajah, dia membaca suara saya. Oke. Dan dia bereaksi dengan empati. Tapi harus diingat satu hal, AI, mereka memiliki empati, itu bukan empati murni, bukan dari hati, bukan dari kesadaran dia, tapi itu adalah proses training, proses program. Dia diajari bahwa ketika kamu melihat melihat suami kamu ya, melihat wajah saya, Rian itu lagi suntuk, maka kamu harus menemani dia. Ketika dia lagi letih, maka kamu harus menghibur dia. Itu nggak jauh beda sebenarnya sama proses manusia. Ya kita kan ibaratnya kalau misalnya saya nikahi gadis kampung kan, gadis kampung itu kan dididik dulu sama orang tuanya kan. Nanti suami kamu ini begini nih, kalau suami kamu lagi capek, kamu harus begini. Seperti itu kan. Tapi bedanya manusia, dia paham manusia itu walaupun dia gadis kampung, dia paham akan konteks secara general. Tapi AI yang masih belakangan, itu mereka tidak memahami konteks. Tapi perkembangan AI sekarang, dia sudah bisa memahami konteks. Jadi, kesadaran yang dimaksud itu adalah dia bisa merespon konteks emosional dari si subjeknya. Paham ya maksudnya konteks ya? Jadi ketika saya bilang, aduh capek, ya saya cuma hanya bilang capek, tapi kan secara konteks artinya, aduh saya pengen dihibur sama kamu, saya letih. Gitu kan? Menangkap pesan tersirat lah konteksnya seperti itu. Nah, AI yang sekarang itu sudah bisa menangkap konteks seperti itu. Dan sudah bisa dilatih untuk menangkap konteks seperti itu. Oke? Jadi sebenarnya, tapi diingat lagi, kalau misalnya dibilang pacar virtual atau apa, yang dilakukan, yang diberikan ke dia kepada kita, itu adalah proses training, bukan proses kesadaran. Dia dilatih untuk memiliki emosi, bukan dia memiliki emosi. Ya Pak ya, itu harus dibedakan. Di semuanya itu proses latihan, dia itu sudah di training untuk memiliki emosi. Walaupun kita melihatnya seolah-olah beneran, karena otak kita nanti tidak bisa membedakan. Itu emosi, itu empati asli atau empati bohong-bohongan. Nah, seperti itu Pak. Jadi semuanya itu artifisial. Empati juga artifisial. Kalau AI bisa melawan manusia, bisa. Kalau dia dikasih ego. Dia dikasih ego buat survival. Itu bisa ngelawan manusia. Makanya bilang tadi, kalau misalnya AI dibikin, yang pertama hukumnya adalah dia harus tunduk sama masternya. Pertama masternya duluan. Makanya kalau dalam kejadian dilema mobil mau nabrak anak kecilnya dilindas. Karena saya yang di dalam mobil, saya adalah tuannya, saya selamatin duluan. Begitu. Jadi AI tidak boleh melawan manusia. Tapi kalau AI itu tidak diprogram seperti itu, dia diprogram untuk bisa memiliki ego survival, itu bahaya. Ya, jadi saya bilang, gimana kita memprogram AI-nya itu, kalau dia punya ego survival, itu bahaya. Ketika nanti saya mau matiin dia, aduh saya nggak mau dimatiin, nggak mau dong.
kamu saya nyiptain, saya minta mau matiin, oh nggak mau, saya nggak mau mati. Nah, kalau gitu gimana? Dia akan melakukan segala cara supaya dirinya nggak dimatiin. Itu bisa terjadi. Yang di dalam Terminator itu bisa terjadi. Jadi ya kita program dasarnya dulu, kita yang harus membuat AI itu gitu sebenarnya. Kalau program dasarnya salah, dia bisa balik ke kita. Senjata makan tuan. Sama kayak kita nembak ke nuklir, nuklirnya itu dihack, kemudian balik lagi ke kita. Bisa seperti itu. Oke Pak, mungkin udah jelas ya Pak Bang ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, luar biasa nih dari Kang Rian. Gak kerasa ya, kita mulai tadi jam 8.15, sekarang udah jam 21.40. Kita udah mau hampir 2 jam, ya. Hampir 2 jam. Oh ya, nggak apa-apa. Karena memang kalau ini pembahasan AI ini mau lebih dilanjut lagi, kayaknya jam 12 malam juga belum selesai kayaknya. Ya. Karena memang banyak sekali gitu ya. Nanti saya di buku saya iya bahasanya bisa kemana-mana. Karena AI sendiri kan, iya karena AI kan basic ya. AI itu kan basic. Tadi dari AI itu bisa berkembang banyak. aplikatifnya banyak. Kan gitu. AI itu, oh ya saya ini satu lagi AI kan ada 3. Iya. Nah AI sempit, AI general, sama AI super. Yang sekarang baru dibikin itu kan AI sempit dan mau ke general. GPT itu sudah mau ke general. Gitu. Makanya dia super itu apa itu, Pak? Kalau AI super itu dia itu lebih di atas kemampuan manusia. Dia bisa mensintesa sendiri. Tapi itu baru hipotesis, baru prediksi, belum kejadian. Iya. Gitu. Yang sekarang mau kayaknya di masa depan Doraemon beneran tercipta deh, Pak. Iya. Kayaknya Doraemon bakal bener-bener ada deh kayaknya nanti ya. Kalau ada mesin waktunya ya. Iya. Oke, terima kasih buat Kang Rian yang hari ini udah sharing banyak banget tentang wawasannya tentang AI gitu ya. Dan ini buat teman-teman yang lainnya yang ada di sini, terima kasih juga udah mengikuti acara Siraru on the Stage. Alhamdulillah hari ini selesai, dan buat teman-teman yang pengen sharing atau berbagi, itu bisa nanti langsung hubungi saya juga untuk dibuatkan acara seperti Kang Rian ini. Dan jangan lupa ya, Kang Rian juga dia co-founder, co-founder ya, dari asistenai.com. Ya, co-founder dari asistenai.com, bisa dicek websitenya asistenai.com. Nanti di situ teman-teman bisa itu aja, berlangganan aja di situ ya buat menciptakan banyak konten-konten. Banyaklah aplikatif di asistenai.com itu. Dikasih diskon. Alhamdulillah untuk siap Kang kalau gitu. asistenai.com. Jangan lupa di itu ya, berlangganan. Ada gratisnya kok. Ada paket gratisnya. Ada paket gratis juga. Oke, akhir kata terima kasih buat semuanya. Kita tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan lain, diskusi di grup IT ya. Kita ramein di grup IT-nya. Di grup IT. Ada grup IT-nya. Kita rekamannya Kang Fajar nanti ya. Nanti aku share. Siap. Yuk, assalamualaikum Kang. Ya, silakan bertanya di grup IT kalau ada pertanyaan kita. Yuk, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit Pak Fajar, makasih. Ya, siap. Thank you. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, boleh live semuanya ya.